Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Bunuh? What? Enggak. Disalibkan? Enggak, kalau ngaku. Kimi? Enggak dong, orang yang lihat. Oh, lihat. Skip aja deh. Tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias Yesus Kristus. Makanya yang ditunggu-tunggu dan dinanti itu muncul, itu terjadi, itu ada. Yesus bisa melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita katakan dan doakan kalau kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Orang-orang yang mau diselamatkan, sama seperti murid-murid, apa yang harus dilakukan? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mempersiapkan diri kita? Shalom teman-teman Facebook, login lagi di Facebook What's on Your Mind. Kita sudah ada di episode baru, semoga teman-teman dalam lindungan dan berkat Tuhan. Dan seperti biasa teman-teman, di Facebook ini kita akan membahas tokoh-tokoh Alkitab yang menginspirasi. Dan sebelum kita akan memulai episode kali ini, kami tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman semua untuk like, komen, jika misalnya nih teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah dan nantinya akan dibahas oleh narasumber-narasumber kita. Dan teman-teman juga boleh share ke teman-teman yang lain, semoga juga tayangan-tayangan dari Facebook ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang lain. Nah, kita akan mulai nih episode kali ini, tapi teman-teman akan mengikuti terlebih dahulu video yang satu ini. Kebalik. Tuhan merubah air menjadi anggur. Itu bisa dibilang sebagai? Itulah, awan. Enggak. Kalau misalnya Tuhan menyembuhkan orang buta, itu disebut? Anugerah. Enggak, awan. yang lain. Apa sih namanya? Berkat. Enggak, yang lain lagi. Coba lagi, sekali lagi. Contoh lain kayak Tuhan membangkitkan orang mati. Itu jadinya mujizat. Iya. Oh. Kebalik. Dulu orang-orang bawa makanan pakai ini sih, harusnya. Orang bawa makanan. Susah banget kayak ini. Skip dulu dah. Dulu. Terus? Ya bener. Kalau misalnya orang ketahuan bohong, terus kalau udah ketahuan dia harus dibunuh? What? Enggak. Disalibkan? Enggak. Kalau ngaku, dia harus diawan. Terus lagi? Dia kalau dia mengakui dia bersalah. Bertobat? Enggak. Enggak deh. Misalnya ada kejahatan. Nah, ada orang yang lihat. Nah, orang itu harus dihakimi? Enggak dong. Orang yang lihat. Oh, lihat. Skip aja deh. Ya. Ini bisa dimakan pakai selai. Roti. Mereka berisik. Di gereja biasanya mereka berisik. Nangis-nangis. Orang berduka. Di gereja berisik, nangis-nangis, lari-larian. Anak-anak. Kata lain. Anak-anak. Apaan ya? Anak kecil. Iya. Bisa berenang. Apaan, ikan? Iya. Oh, ikan. Ya, susah banget lagi. Kalau misalnya ada bencana, nah berarti itu, aduh, gue nggak bisa mikir. Nggak bisa kak. Next dulu. Skip. Oke.
Guru ngajarin siapa? Murid-murid. Yep. Misalnya lu kerja kelompok, nah teman-teman lu diem aja, Nah, tapi lu yang ngomong, lu ngasih sesuatu, itu disebut lu ngasih ide. coba apa maksudnya gimana? Jadi lu kerja kelompok, Nah, teman-teman lu pada diem aja, terus lu yang ngomong duluan, berarti itu lu ngasih ide ya? iya kayak gitu. Iya, ngasih ide. Iya kayak ngasih ide, tapi nama lainnya. Inisiatif. Yap. Kalau ada kunci hilang, terus ketemu, ditemuin sama satu orang, berarti seseorang itu gue gak bisa bikin kata-katanya. Kalau kunci hilang, terus orang yang nemuin itu disebut Iya. itu apaan ya? Dia bla 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 kunci itu. Penemu kunci itu. Coba yang lain, tapi udah hampir benar. Penemu, penyelamat. Enggak, Hah? udah benar yang tadi. Coba skip dulu dah. Aduh, ini gue nggak bisa. Ini biasanya kalau orang zaman dulu digendong. Digendong. Apa ya? Bakul ya, bakul. Ya. Ini yang tadi kalau misalnya berbohong, dia menyaksikan sesuatu, terus misalnya dia disuruh jadi saksi, berarti dia Bersaksi. ya. Oke. Dasur. Oke. Kalian tahu nggak itu siapa? Coba dibuka Kak. Coba dibuka dulu, dibuka aja semua. Siapa itu kira-kira? Lima. Siapa? Dan waktu kejadian apa? Oh ini ya, waktu orang kelaparan itu, yang 5 roti dan 2 ikan. Ada yang menemukan anak kecil lah. Yang menemukan anak kecil. Ayo, siapa orang itu? Siapa ya? Inisiatif. Pokoknya dia, Yesus. Yesus kan general. Kan Jadi dia itu murid Yesus yang dia menemukan anak sedikit kecil. cerita di Alkitab, tapi dia berdampak banget di kejadian itu. Maksudnya di cerita peristiwa 5 roti dan 2 ikan, dia tuh berdampak banget. Dia yang menemukan seorang anak kecil itu. Matius. Coba lagi. Dia, Siapa ya? pokoknya dia berdampak banget lah. Andreas. Oke, Oh, iya. betul. Oh my god. Oke, dan itu saudara. Oke. Dadah. Login lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah teman-teman, tadi kita udah ikutin ya video yang seru dan juga games yang gak kalah serunya. Nah kali ini kita akan membahas nih tokoh yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan aku tentu saja tidak sendiri, aku sudah ditemani bersama dengan Pendeta Friendly Liwan. Pendeta, apa kabar Pendeta? Halo Yana, kabar baik, puji Puji Tuhan. Tuhan, kabar baik, sehat-sehat, keluarga sehat-sehat Pendeta? Sehat. Ya, Apa semoga- kabar Yana? Puji Tuhan, sehat-sehat juga Sehat Pendeta. juga Baru ya. kali ini ya Pendeta kita Betul dipertemukan. Aku senang deh bisa ketemu dengan Pendeta. Nah, kita juga berharap teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga dalam keadaan yang sehat dan juga dilindungi Tuhan ya Pendeta. Amin. Nah, Pendeta tadi kan sebelumnya nih, sebelum masuk segmen ini, kita ada mengikuti video dan juga games. Nah, dan udah ketahuan tuh, ternyata ya kisi-kisi lah, sebetulnya tokoh siapa sih yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang Andreas. Betul Pendeta. sekali, Andreas. Tapi Pendeta, aku mau tanya nih Pendeta, ke Pendeta Friendly. Kira-kira aku ada contekan nih di sini Pendeta. Aku pengen tanya ke Pendeta, siapa sih Andreas ini Pendeta? Dan bagaimana awal kehidupannya si Andreas ini di dalam Alkitab Pendeta? Oke, terima kasih Yana Iya, untuk pertanyaannya. Saat ini kita akan mempelajari, kita akan membahas salah satu tokoh yang bernama Andreas. Jadi kita perlu tahu siapa ini Andreas. Ya, selanjutnya bagaimana awal kehidupannya atau apa yang diinformasikan Alkitab sehubungan dengan Andreas. Oleh karena itu, kita baca di dalam Alkitab. Yap. Yana, tolong buka dalam
kitab Yohanes 1 ayat 35 sampai 37. Oke, Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 ya, Iya, Pendeta? betul. Teman-teman Facebook dimanapun teman-teman berada juga boleh membuka Alkitab teman-teman. Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 dengan judul perikop murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Oke. Jadi dalam bacaan yang Yana baca ini menginformasikan bahwa Yohanes yaitu salah satu murid ya, dia menyampaikan di sini bahwa lihatlah anak domba Allah. Ini ada 2 orang ini di sini, mereka adalah murid dari Yohanes. Tapi ketika Yohanes sampaikan lihatlah anak domba Allah, mereka langsung percaya. Anak domba Allah di sini adalah Yesus. Jadi ketika mereka tahu bahwa guru mereka percaya kepada anak domba Allah yaitu Yesus, mereka juga percaya akan Yesus. Jadi awal dari kisah Andreas dalam Alkitab, dia ditunjukkan oleh Yohanes bahwa inilah anak domba Allah. Dan dia percaya kepada Yesus. Selanjutnya, Yana bisa baca dalam ayat 44. Masih Yohanes di 1 ayat 44. Oke, masih di pasal pertama ya, Pendeta. Yohanes 1 ayat 44. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Oke. Jadi tempat Andreas tinggal, Andreas berada itu dari Betsaida. Jadi dia adalah murid Yohanes. Selanjutnya dia berasal dari Betsaida, tempat tinggalnya. Masih lanjut lagi. Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Yohanes 1 ayat 40 sampai 41. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Terima kasih. Jadi Andreas memiliki saudara, yaitu Simon yang disebut Petrus. Ya. Dan mereka telah menemukan siapa tadi dibilang? Mesias. Mesias artinya Yesus Kristus. Jadi beginilah cerita kenapa Andreas bisa menjadi murid Yesus. Selanjutnya, Matius 4 ayat 18 dan 19. Matius 4 ayat 18 dan 19. Wah, dengan perikop yang sama ya, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Terima kasih. Dan di ayat ini kita kembali mendapat informasi bahwa Andreas, dia adalah seorang nelayan. Tadi juga sudah diinformasikan bahwa Andreas ini memiliki saudara laki-laki bernama Simon Petrus. Jadi mereka sebelumnya atau latar belakang pekerjaannya adalah seorang nelayan. Mereka biasanya menjala ikan. Tapi saat dia bertemu dengan Yesus, maka Yesus panggil apa? Akan kujadikan engkau penjala manusia. Selanjutnya ayat yang terakhir. Matius 10 ayat 1 dan 2. Matius 10 ayat 1 dan 2. Yesus masih dengan perikop yang sama juga ya, Pendeta. Silakan, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Nah, di sini jelas bahwa kalau kita biasa dengar mungkin kalau dari anak kecil, ada 12 murid Yesus. Salah satu yang menjadi murid Yesus yang dipilih oleh Yesus adalah Andreas. Ya. Jadi berdasarkan informasi Alkitab yang kita pelajari yang Yana sudah baca tadi, jadi Yohanes Andreas
sebelum dia menjadi murid Yesus, dia adalah murid Yohanes. Dan oleh karena Yohanes menyampaikan bahwa ini adalah anak domba Allah, dia percaya kepada anak domba Allah itu, yaitu Yesus. Dan dia menyampaikan kepada saudaranya siapa? Simon yang disebut Petrus. Dan mereka berdua adalah seorang penjala ikan. Dan Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan mereka termasuk di antara 12 murid yang Yesus panggil untuk mengikuti dia. Kemanapun Yesus pergi untuk menyampaikan kabar baik. Nah, jadi itu sedikit latar belakang dan pengalaman hidup dari Andreas yang kita pelajari. Nah, tapi pendeta ada satu hal yang menarik nih pendeta. Menurutku secara pribadi ya pendeta. Yaitu ketika Yesus memanggil mereka nih, memanggil murid-muridnya yang pertama. Di ayat yang sudah kita baca tadi bahwa mereka dibilang adalah seorang nelayan kan pendeta. Terus ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku dan jadilah penjala manusia. Dan mereka mau langsung ikut. Maksudnya dari bisa dibilang swift career. Kalau ada shift career. Kalau bahasa anak zaman mudanya sekarang. Switch careers. Shift atau switch career. Dan kayaknya ya pendeta, kalau anak-anak zaman muda sekarang, kalau udah punya kerjaan satu nih, udah settle lah let's say. Terus abis itu diminta untuk langsung terjun ke pelayanan. Aku yakin pasti kayaknya agak-agak mikir beberapa kali. Nah ini salah satu aplikasi yang bisa kita masukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalau misalnya kita sudah ada nih pekerjaan tetap nih, terus tiba-tiba dipanggil untuk pelayanan, bisakah kita memiliki iman seperti Andreas ya pendeta, yang mau untuk ya udah ikut Yesus dalam kesibukan dia dan dipanggil oleh Yesus untuk langsung melayani bersama-sama dengan Yesus. Gimana pendeta kalau untuk pendeta? Jadi memang kalau menerima panggilan Tuhan, apalagi bertemu langsung dengan Tuhan, dan itu bukan sebuah proses yang cepat. Andreas sudah mempelajari atau sudah melihat Yesus. Yesus ini bukan orang sembarangan. Yesus ini adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu, yang akan membawa bangsa ini kepada keselamatan. Ya, jadi ketika Andreas tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias Yesus Kristus, makanya yang ditunggu-tunggu dan dinanti itu muncul, itu terjadi, itu ada. Saat itu prosesnya membuat dia untuk gak bisa mengeraskan hati saat dipanggil oleh Tuhan. Wah, luar biasa. Itu juga menjadi salah satu aplikasi ya pendeta, bahwa di dalam kehidupan kita selain untuk mempersiapkan diri kita untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga kita mempersiapkan diri kita dengan mencari tahu Yesus itu siapa ya pendeta. Seperti Andreas, karena dia tahu Yesus itu siapa, dia mau untuk berani langsung melayani Tuhan. Nah tapi pendeta, kita sudah banyak nih, baru satu segmen udah ada beberapa aplikasi yang bisa kita dapatkan dari cerita Andreas. Tapi kita harus berhenti sejenak ya pendeta dan juga teman-teman. Kita berhenti sejenak, kita ke next segmen, jadi teman-teman tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, teman-teman dan juga pendeta, tadi kita tuh udah dari bahkan awal-awal mula tentang Andreas sudah ada aplikasi yang bisa kita dapatkan. Nah, kali ini di segmen kali ini aku mau tanya lagi nih ke pendeta tentang apa yang dilakukan Andreas sebelum Yesus memberi makan 5.000 orang, pendeta. Nah, oke. Thank you Yana untuk pertanyaannya. Berbicara tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan yang diberi makan kepada 5.000 orang, itu adalah salah satu mujizat yang banyak dibicarakan orang-orang Kristen. Atau salah satu mujizat yang terkenal. 5 roti dan 2 ikan dapat cukup memberi makan banyak orang. Nah, di dalam kisah ini ada tokoh yang kita bahas, yaitu Andreas. Ternyata dia punya peran yang signifikan sehingga yang 5 roti dan 2 ikan bisa tersisa 12 bakul. Nah, ceritanya dimulaikan begini, Yana. Waktu itu Yesus menyingkir di tepi Danau Galilea atau Danau Tiberias, samping Danau Galilea. Nah, di situ banyak orang yang ikut dengan Yesus di saat mereka tahu Yesus banyak membuat mujizat, Yesus menyembuhkan banyak orang. Mereka berpikir ini bukan nabi biasa ini
ini adalah orang yang berbeda yang memiliki kuasa sehingga dapat melakukan hal yang luar biasa. Nah, saat itu banyak orang, Yesus naik mulai ke atas gunung ya, dan dia mulai menyampaikan perkara-perkara yang baik, hal rohani. Dia berbicara kepada banyak orang. Di situ dicatat bahwa ada sekitar 5.000 orang laki-laki. Jadi ini ternyata belum semua yang dihitung, ini baru dituliskan di Alkitab sekitar 5.000 orang laki-laki. Artinya kalau ada bawa istri atau ada wanita dan bawa anak, kalau dikali 3 sama dengan 15.000 orang. Banyak sekali, itu hanya perkiraan karena hanya ditulis laki-lakinya. Nah di situ saat itu Filipus bertanya, bagaimana mau beri makan banyak orang ini? Yesus bilang, Filipus sampaikan, kalau untuk 200 dinar uang pada saat itu, kalau mau beli makanan itu mau dibagi sedikit-sedikit, kecil-kecil, nggak akan cukup. Nah setelah itu, muncullah ini kisah tentang Andreas. Yana coba baca di dalam Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Yohanes 6 ayat 8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Lihat, jadi mungkin murid-murid Yesus sudah mencari makanan mana ini yang akan diberikan. Karena kalau orang sudah berjam-jam, secara fisik mereka sudah lemah, mereka butuh apa? Makan. Nah Yesus bukan hanya memberikan makanan rohani kepada orang-orang yang berkumpul untuk mencari Dia, tapi makanan jasmani juga begitu penting bagi orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus memperhatikan itu, makanya Dia sampaikan tadi kepada Filipus, dan jawab Filipus ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, nggak cukup. Tapi mereka lupa bahwa mereka bersama-sama dengan siapa? Yesus. Yang sebelumnya dituliskan dalam perikop ini, Yesus telah membuat banyak mujizat. Dia telah menyembuhkan banyak orang sakit. Apa yang kita takutkan kalau bersama-sama dengan Yesus? Dan akhirnya Andreas membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan apa yang Yesus buat? Yesus memberkati roti dan ikan itu dan dibagikan kepada semua orang, yang dituliskan 5.000 laki-laki saja. Belum dengan wanita, belum dengan anak-anak kalau ikut. Dan setelah dibagikan begitu banyak, sudah makan sampai kenyang, makan sampai puas. Kita tahu berapa yang sisa? 12 bakul. Tapi dari kisah ini, khususnya Andreas, kita bisa tahu dan melihat bahwa Andreas adalah seorang yang teliti, seorang yang mau berinisiatif, seorang yang mau bekerja mencari apa yang dia bisa lakukan untuk siapa? Untuk Yesus. Dia yang bawa kepada Yesus karena itu dicatat di dalam Alkitab. Itu informasi kedua tentang Andreas. Dan pendeta, tapi aku ada satu hal menarik nih pendeta dari Andreas ini. Seperti yang pendeta bilang bahwa Andreas ini dia jadi inisiatornya lah, membawa seorang anak kecil yang bawa dua ikan dan juga 5 roti jelai. Tapi satu hal yang menarik nih pendeta, tadi setelah aku baca, itu walaupun dia datang ke Yesus, dia tetap bertanya, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi dia udah bawa nih makanan, tapi kok kayaknya nggak bakal cukup ya lah, 5.000 orang cuma hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Nah itu yang menurutku pendeta bisa jadi aplikasi juga nih buat kita semua teman-teman Facebook, bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kadang ada masalah nih. Masalahnya kan kalau di situ kelaparan. Mungkin kalau kita nggak akan seperti itu. Kadang kita suka menemukan solusi yang kita cari dulu sendiri. Solusi tapi kita lupa untuk bawa ke Yesus. Kadang ya kita bertanya-tanya aja tapi lupa untuk bawa ke Yesus. Bahwa Andreas ini memberi contoh kepada kita semua, kalau kita menemukan suatu masalah, kita dalam tanda kutip mendapatkan solusi kecil, kita bawa dulu ke Yesus, kita lihat apa yang bisa Yesus lakukan untuk masalah kita tersebut. Gimana pendeta? Kira-kira itu betul atau tidak? Terima kasih Yana. Itu salah satu aplikasi yang sangat baik, saya bisa katakan tepat. Oleh karena
kalau kita memiliki masalah, biasanya kita sudah pusing. Kita lupa bahwa Yesus Allah yang hidup, yang telah membuat banyak mujizat, yang telah mengubah 5 roti dan 2 ikan, dapat memberi makan 5.000 orang, dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita dapat katakan dan doakan. Sama seperti kitab Efesus 2 ayat 20, di situ ada janji Tuhan. Tuhan menjawab doa lebih dari apa yang kita katakan dan doakan, atau kita pikirkan dan doakan. Yesus bisa melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita katakan dan doakan kalau kita izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Lagi-lagi diingatkan kepada kita semua ya teman-teman Facebook, kalau kita punya masalah, pergumulan, ataupun apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bawakan dulu ke Tuhan ya pendeta. Seperti dengan Andreas, mungkin kelihatannya di dalam kehidupan kita kayak nggak ada solusinya. Yang cuma ada, ya cuma ini. Nggak ada apa-apa lagi, tapi kita coba bawakan dan tanyakan ke Tuhan apa yang bisa kita lakukan. Ya pasti Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dengan seperti mujizat yang telah terjadi. Dengan luar biasa Tuhan akan bekerja ketika kita mau datang ke Tuhan. Berarti pendeta bisa jadi juga ya kita harus datang ke Tuhan dong ya pendeta. Nggak bisa kita mau punya masalah tapi cuma mengeluh tapi nggak datang ke Tuhan ya pendeta. Gimana pendeta? Betul sekali. Jadi kita sebagai orang percaya, siapa yang kita percayai? Yesus sendiri, Yesus Kristus yang telah membuat banyak mujizat pada zaman dulu. Dan bagi setiap orang percaya tentu kita memiliki pengalaman iman bagaimana Tuhan dapat membuat hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin, bisa menjadi mudah, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tapi karena kita bergantung kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, sehingga mujizat-mujizat, jalan-jalan, atau cara-cara yang di luar apa yang dapat kita katakan, itu dapat terjadi. Nah, terkadang juga kita tuh suka lupa pendeta. Mujizat-mujizat yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Seringkali ini kita karena banyaknya pencobaan, stres dengan tekanan-tekanan, apalagi orang-orang muda yang memasuki quarter life crisis nih, pasti relate banget bahwa kadang tuh seperti nggak ada jalan aja, dan kita melupakan penyertaan Tuhan yang sudah banyak sebetulnya di waktu-waktu yang sebelumnya. Nah, kembali lagi diingatkan melalui tokoh kita di episode kali ini, yaitu Andreas. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bawakan ke Tuhan. Tanyakan ke Tuhan apa yang bisa kita lakukan, dan pasti Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Oh, Yana. Ini ayat yang saya maksudkan tadi bukan Efesus 2 ayat 20, tapi Efesus 3 ayat 20. Coba Yana baca. Efesus 3 ayat 20. Teman-teman Facebook juga boleh buka Alkitab kita sama-sama. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke. Jadi ini sebenarnya ayat atau janji yang sangat penting untuk kita ingat bagi setiap orang percaya. Bagi Dia, kalau kita dalam pergumulan, dalam masalah yang berat, dalam masalah yang besar, tapi ketika kita percaya dan untuk kemuliaan Dia, untuk kemuliaan Tuhan ya, Yana, maka Dia dapat melakukan jauh lebih dari apa yang dapat kita katakan, kita dapat doakan, kita dapat pikirkan untuk siapa? Kemuliaan Dia, dan menjadi berkat buat siapa? Buat kita. Amin, luar biasa sekali. Nah, ternyata banyak sekali ya pendeta, walaupun cuma sedikit nih kisah tentang Andreas, tapi ternyata banyak sekali aplikasi yang kita bisa dapatkan dari kisah seorang Andreas ini. Tapi kita harus berhenti sejenak, kita harus ke next segment. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta, tadi nggak kerasa ya pendeta, udah ada beberapa aplikasi-aplikasi yang kita dapatkan dari seorang Andreas. Nah, lagi-lagi nih pendeta, aku pengen bertanya ke pendeta di segmen kali ini. Yaitu ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, apa yang ditanyakan Andreas kepada Yesus dan apa jawaban Yesus ya pendeta? Oke, baik. Sama seperti yang saya informasikan tadi bahwa Andreas ini gak banyak informasi yang dituliskan di dalam Alkitab. Tapi dari sesi 1, 2, kita sudah
banyak dapat informasi lah. Andreas tinggal di mana, dia pekerjaannya apa, setelah itu kenapa dia bisa jadi murid Yesus, sebelumnya dia murid siapa, dan selanjutnya ketika jadi murid Yesus, ternyata dia memiliki inisiatif yang sangat luar biasa. Dia semangat, dia berjuang mencari, dari sekian banyak orang dia menemukan ada seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Nah sekarang di saat mereka sedang dekat dengan Yesus, sesuai dengan pertanyaan ayat Yana tadi ya, bahwa Andreas bertanya kepada Yesus saat mereka duduk di atas bukit Zaitun, apa yang ditanyakan Andreas kepada Yesus? Yana buka dalam Markus 13 ayat 3 dan 4. Markus 13 ayat 3 dan 4 dengan judul perikop permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Nah ini menarik pertanyaan pertama ini, karena mereka bersama-sama dengan sosok yang mereka tunggu-tunggu, yaitu siapa? Mesias, Yesus. Ini yang dinantikan oleh orang Yahudi, oleh bangsa Israel. Ya, di saat mereka bersama dengan Yesus, kalau Yana bersama dengan Yesus, rasanya apa yang menjadi rahasia hidup? Saya ingin tanyakan kepada Yesus, ya kan? Betul. Ini rahasia apa yang akan terjadi sebelum kesudahan? Peristiwa-peristiwa apa Tuhan yang akan terjadi sebelum kesudahan atau sebelum Engkau datang pada kali yang kedua? Nah, ini Andreas salah satu di situ bertanya sendirian kepada Yesus. Mereka percaya dan mereka meyakini bahwa Yesus pasti dapat memberikan jawaban, Yesus dapat menjawab atau Yesus dapat menolong mereka dalam mungkin kegelisahan hati mereka, pertanyaan-pertanyaan dalam hidup mereka tentang akhir hidup ini, akhir dunia ini bagaimana. Dan Yesus menjawab. Apa jawaban Yesus? Nah, Yana baca dalam ayat 5 sampai ayat 13 dalam Markus pasal 13. Aku mulai bacakan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini, hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Oke. Jadi dari pertanyaan Andreas, salah satu murid Yesus di situ, ini seperti menjawab, mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi sebelum keselamatan, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita sebagai orang Kristen, ketika kita mempelajari Alkitab dengan teliti, kita membaca dengan sungguh-sungguh, ada hikmat yang diberikan Tuhan melalui Roh Kudus, ya. Di sini kita dapat tahu bahwa ternyata sebelum kedatangan Tuhan, pertanyaan yang ditanyakan Andreas ini penting bagi orang-orang Kristen, bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang yang rindu atau apa yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Nah di situ dibilang apa? Berhati-hatilah kamu, jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Akan ada ajaran-ajaran palsu yang akan membuat orang-orang yang tidak teguh imannya, yang tidak mencari sungguh-sungguh kebenaran, mereka akan mengikuti ajaran-ajaran itu. Dan di saat ajaran-ajaran itu mereka ikuti, mereka akan disesatkan. Terus apa lagi yang akan terjadi? Mereka akan mendengar kabar tentang deru perang dan perang yang terjadi. Sampai sekarang perang masih terus terjadi. Terus dibilang apa?
kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, terus bangsa melawan bangsa. Tetapi ditulis di situ semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dan dituliskan kamu harus berhati-hati karena bisa jadi kita yang akan diserahkan kepada orang-orang karena apa? Mempercayai kebenaran, mempertahankan kebenaran. Sekarang pertanyaannya, Yana, apakah itu sudah terjadi atau belum? Peristiwa-peristiwa yang Yesus sampaikan sebelum kedatangannya sedang terjadi. Sedang terjadi. Jadi apa yang disampaikan Tuhan ini nubuatan. Waktu itu belum terjadi, tapi sekarang sedang terjadi. Artinya penggenapan nubuatan itu terjadi dan mengingatkan kita orang-orang percaya. Orang-orang yang mau diselamatkan. Sama seperti murid-murid, apa yang harus dilakukan? Ini menjadi pertanyaan. Apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mempersiapkan diri kita, orang-orang yang kita sayang, banyak orang untuk siap sedia sebelum kedatangannya. Jadi kita bisa dapat di sini bahwa kalau kita melihat peristiwa perang, gempa bumi, bencana alam di mana-mana dituliskan kan, habis itu kelaparan, penyesatan tentang ajaran-ajaran, kita harus semakin sadar bahwa waktunya sudah semakin dekat, sudah semakin singkat. Tetapi walaupun Tuhan bilang apa? Itu adalah permulaan penderitaan, tapi itu menandakan bahwa oh iya, waktu kunjungan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, tapi pendeta, yang menjadi pertanyaan nih pendeta, aku bertanya-tanya karena kan seperti yang pendeta juga sudah sampaikan bahwa kita menyadari ini semua sedang terjadi nih pendeta. Sedang terjadi perang yang kita ketahui dan juga kelaparan masih ada di mana-mana. Itu kita bersikapnya harus yang kadang ya pendeta sebagai anak-anak muda, ya aku bisa bilang diriku sendiri bahkan pendeta masih agak apatis sedikit karena ya udah dari dulu di Alkitab kasih tahu itu. Tapi seharusnya tuh kita bersikapnya seperti apa sih pendeta? Khususnya untuk orang-orang muda nih pendeta. Oke, baik. Siapapun kita, apakah memang mayoritas banyak anak muda? Kenapa anak muda? Karena daya tarik dunia ini sangat kuat, ya. Apalagi khusus anak-anak muda dan sifat anak muda itu ingin cari tahu, ingin melakukan suatu hal yang baru, ya. Oleh karena anak muda terasa apa? Bebas, belum terikat, belum berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi bagi anak-anak muda pekabaran ini lebih penting lagi sebanyak untuk kita dengar dan kita terima. Karena dari waktu anak muda lah kita mempersiapkan diri kita. Nah, kalau berbicara tentang anak muda, saya teringat tentang Raja Salomo. Raja Salomo yang dia kasih pesan-pesan di dalam kitab Pengkhotbah bahwa pemuda-pemudi bersukarialah, ya, pada masa mudamu, turutilah kehendak hatimu. Tapi ingat bahwa Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan, baik yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Anak muda bebas kita berusaha melakukan apa yang kita mau lakukan untuk menemukan jati diri. Tapi dengan cara yang tepat, dengan cara yang baik. Tapi jangan lupa penciptamu di saat muda. Ingat selalu akan Tuhan kemanapun engkau pergi dan berada. Karena bagi orang percaya, bagi pengikut Yesus, tanpa Tuhan we are nothing. Berarti kita bisa bilang bersyukur ya pendeta, karena Andreas bertanya tentang itu. Karena apa yang terjadi saat ini itu apalagi di zaman sekarang ya pendeta, ini pendeta sudah sampaikan bahwa ini sedang kita hidup di dalam penggenapan nubuatan. Dan karena Andreas bertanya kepada Yesus apa yang akan terjadi, kita udah tahu nih, ternyata kita harus lebih berwaspada dan kita juga harus mempertahankan iman kita supaya kita tidak terlena dengan tipuan-tipuan dunia dan juga tidak takut jika hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi kepada kita ya pendeta, karena sudah diamarkan kepada kita lewat pertanyaannya Andreas itu bahwa itu harus terjadi sebelum kesudahannya. Luar biasa sekali pendeta, lagi-lagi kita mendapatkan banyak pelajaran dari seorang Andreas. Tapi pendeta, kita harus berhenti sejenak kembali, kita harus melanjutkan di segmen selanjutnya kira-kira tentang apa ya. Nah, jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap di Facebook. Login lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, pendeta,
kita ternyata nggak terasa nih pendeta, sudah di segmen terakhir dari kisah tentang seorang Andreas ini. Nah, boleh nggak pendeta, kita mau tahu nih, kira-kira aplikasi apa yang bisa menjadi kesimpulan dari yang bisa kita dapatkan dari seorang Andreas ini, pendeta? Oke, sebelum kita aplikasi, ada sedikit pertanyaan, mungkin kisah terakhir ya Andreas, yang ingin saya berikan terlebih dahulu, karena Andreas di sini dituliskan, coba baca dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai 12. Oke, Yohanes 12 ayat 20 sampai 11. Iya. Teman-teman juga boleh baca Yohanes 12 ayat 20 sampai 22. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Oke. Jadi sebelum kita ambil aplikasi dari pelajaran yang kita pelajari sehubungan dengan Andreas, di sini juga kita dapat satu pelajaran penting, bahwa ada orang-orang di luar orang Yahudi. Ada sedikit aturan yang begitu ketat yang tidak mudah orang Yahudi bergaul dengan orang non-Yahudi. Tetapi Andreas, dia menjadi seperti jembatan untuk dapat membawa orang di luar orang Yahudi untuk dapat bertemu dengan Yesus. Kisah tentang Andreas yang luar biasa. Dirinya diizinkan untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang sulit dijangkau, untuk dibawa kepada Yesus. Mari kita buat aplikasi sehubungan dengan atau kita ambil aplikasi sehubungan dengan pelajaran-pelajaran yang telah kita pelajari. Yang pertama, kisah dari Andreas. Dia ketika mengetahui tentang Yesus adalah anak domba Allah, dia dengar tentang kehidupan Yesus, dia pelajari, dan dia mengambil keputusan yang tepat dan terbaik. Dia mengikuti Yesus untuk menjadi murid Yesus. Yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah apa yang kita cari dan berikan kepada Tuhan di saat Yesus memberkati itu, maka akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Ini dalam peristiwa 5 roti dan 2 ikan. Di saat yang dipunyai mereka hanya 5 roti dan 2 ikan, tapi ketika dibawa kepada Tuhan, maka 5.000 orang laki-laki bisa makan. Apa yang kita miliki saat ini? Kita mungkin terbatas, kita mungkin dalam keadaan cacat, kita dalam kelemahan tubuh, kita nggak pandai bicara, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan dapat menggunakan kita dengan luar biasa. Kita dapat menjadi alat Tuhan untuk banyak orang dapat mengenal akan Tuhan, mengenal akan kasih-Nya yang begitu besar. Selanjutnya, kita harus menyiapkan diri kita sama seperti Andreas. Ketika dia menjadi murid Yesus, dia siap untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan. Bahkan dia banyak inisiatif untuk melakukan hal-hal yang baik yang dapat berguna dalam pelayanan. Di dalam orang-orang percaya, umat-umat percaya, kita harus menyiapkan diri kita untuk dapat dipakai menjadi alat Tuhan dalam bidang apapun. Karena kita memiliki latar belakang berbeda-beda, pekerjaan berbeda-beda, ilmu pengetahuan berbeda-beda, tapi Tuhan bisa menggunakan kita yang berbeda-beda ini dengan satu tujuan, untuk pelayanan dan kepujian bagi nama Tuhan. Dan pelajaran yang terakhir yang dapat kita ambil, kita harus mau digunakan untuk membawa orang-orang mengenal Yesus. Tadi di ayat yang Markus 13 ayat 13, di situ kalimat terakhir ditulis begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tentunya kita rindu untuk dapat diselamatkan. Marilah kita berjuang dan bertahan sampai akhir. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak pendeta untuk kesimpulan yang bisa dibawakan. Pendeta boleh berdoa untuk episode kali ini, pendeta. Baik. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pelajaran yang kami telah pelajari pada saat ini. Sehubungan dengan Andreas, seorang yang menjadi murid Tuhan. Dan dia Engkau pakai dengan luar biasa. Kami rindu agar kami juga sebagai orang-orang yang mau kehidupan kami lebih baik, yang mau agar kami bisa bermanfaat dan berguna bagi banyak orang, teristimewa berguna dan bermanfaat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Tolong kiranya Engkau memakai kami. Talenta karunia kami yang mungkin tidak banyak, tapi Engkau kiranya menolong kami, memampukan kami.
untuk menjadi alat-alat Tuhan, sehingga memasyurkan akan nama Tuhan. Dan kami diingatkan, kami harus bertahan, kami harus berjuang, dan ketika kami kedapatan setia, maka kami akan diselamatkan. Berkatilah semua sahabat-sahabat dari Facebook yang menyaksikan tayangan ini, kiranya kami semua diberkati dan kehidupan kami semakin bertumbuh setia di dalam Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Friendly Sama-sama, sudah membawakan materi tentang Andreas di episode kali ini, dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Lagi-lagi teman-teman semua, kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan teman-teman semua untuk like, komen, dan juga subscribe di channel Facebook supaya teman-teman tidak ketinggalan episode-episode dari Facebook, dan juga teman-teman juga boleh nyalakan lonceng supaya kalau ada episode baru teman-teman bisa tahu dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Nah, teman-teman juga kalau misalnya teman-teman punya tokoh-tokoh Alkitab nih yang secara khusus teman-teman ingin bahas, teman-teman juga boleh komen di bawah dan nantinya akan dibahas di next episode. Nah, demikian saja episode kita kali ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Dadah!